Siam. Horas kakak, sehat Jorgi, Marbega tong-tong, ibagas Tuhan. Malah sehur teneh, kakak senang. Ternyata adik-adik kakak semua bersuka cita dan tetap semangat. Baik, sekarang kita akan absen setiap sektor ya adik-adik. Kita mulai dari sektor 3 raksa. Horas sektor 3 raksa. Sektor Balaraja. Horas sektor Balaraja. Sektor Adiasa Kirana. Horas sektor Adiasa Kirana. Sektor Puri Mustika. Horas sektor Puri Mustika. Yang terakhir ada sektor Citra Raya. Horas sektor Citra Raya. Kami juga akan menyapa adik-adik sekolah minggu di luar GKPS 3 Raksa yang mengikuti ibadah ini. Horas adik-adik di seluruh dunia. Semua dalam keadaan sehat dan semangat ya. Hari ini Kakak Roseni, Kakak Hernida, Kakak Arta akan bersama adik-adik untuk beribadah bersama. Adik-adik tetap semangat ya, dan kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bernyanyi bersama. Saya senang jadi anak Tuhan. Yang semangatnya adik-adik. Boleh sambil berdiri. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Adik-adik, kita berdiri bersama. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Hari ini kita memasuki minggu ketiga setelah Trinitatis. Trinitatis adalah ketritunggalan Allah. Mari kita siapkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan dan memuliai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Ayat pengantar ibadah untuk kita hari ini. Di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Tertulis dalam Roma 1 ayat 17. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Sorgawi, kami memuji Engkau dan mengucap syukur sebab Engkau memanggil kami untuk bersekutu pada hari yang kudus ini. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah persekutuan ini, membimbing kami dalam mendengar dan memahami kebenaran-Mu. Berkati kami agar dapat meneladani Engkau dan selalu dapat menjadi alat Tuhan membimbing adik-adik kami. Berkati juga adik-adik kami agar mau dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Dengarlah permohonan kami ini melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, silakan duduk. Adik-adik, kita boleh berdiri lagi yuk. Kita bernyanyi Bapak Abraham. Yang semangatnya adik-adik.
Maka minggu ini kita akan belajar titah ke-9 ya kakak dan adik-adik. Demikian bunyinya. Titah ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan dalam bahasa Simalungun dikatakan begini ya kakak. Titah pasiahkon. Ulang hora manaksihon hata nasotongon marimbang hasoman mujulma. Yang artinya adalah jagalah hubunganmu dengan sesama, terutama yang berkaitan dengan nasib hidupnya. Walaupun berkata jujur itu sangat sulit. Berlatihlah dari sekarang. Ingat Allah bisa karena biasa. Dengan membiasakan hidup jujur, maka ini akan menjadi kebiasaan hingga tua nanti. Mulutmu adalah harimaumu. Jagalah mulut kita sebaik-baiknya. Berkatalah apa adanya. Jangan melebih-lebihi atau menguranginya. Kalaupun kamu tidak menjaga mulutmu, bukan hanya orang lain saja yang akan rugi, akan tetapi kamu juga akan dirugikan. Ingat ya adik-adik, mari kita selalu berkata jujur, walaupun kadang sulit dan menyakitkan. Baik adik-adik di rumah dan kakak-kakak, kita berdoa yuk. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita angkat pujian Haleluya nomor 326 ayat 1 tambah 2. Boleh duduk dulu untuk sementara. Terima kasih Kak. Oke. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita satukan hati kita lipat tangan, kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat pagi hari yang indah yang kami lalui pada saat ini. Engkau masih tetap beserta kami Bapa hingga saat ini. Kami bisa boleh merasakan kasih setiamu. Tuhan Yesus, sebentar Bapa kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau Bapa hadir di hati kami pribadi lepas pribadi. Agar apa nantinya yang kami dengar Bapa bisa kami lakukan itu di kehidupan kami sehari-hari sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Yesus, bersabdalah Engkau, kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Oke adik-adik, firman Tuhan kita hari ini tertulis di dalam Kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Ayo adik-adik di rumah, sudah ketemu belum? Ada di perjanjian lama ya, Alkitab kita ada di perjanjian lama yang tertulis di dalam Kejadian 12 ayatnya ayat yang ke-1 dan sampai yang ketiga. Kakak akan bacakan untuk kita dan buat adik-adik mohon didengarkan ya. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu,
dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapakmu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, adik-adik, demikian pembacaan firman Tuhan kita. Tema bulanan kita kreatif dan inovatif. Tema kita minggu ini generasi penerus. Oke adik-adik, kira-kira adik tahu nggak apa itu generasi penerus? Generasi penerus adalah generasi muda yang akan melanjutkan dan meneruskan generasi yang sebelumnya. Contohnya ya adik-adik, yang akan meneruskan generasi orang tua adik-adik masing-masing untuk mewujudkan generasi penerus kita wajib memiliki wawasan yang luas dengan cara melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Di sekolah, guru mengajarkan kita akan pentingnya impian untuk masa depan. Karena tanpa impian tidak akan menjadi apa-apa kita nanti. Yang paling buruk adik-adik, hidup kita tidak memiliki tujuan. Anak-anak yang memiliki impian, karakter, tekad kuat, serta selalu berusaha, berhak mendapatkan kemudahan bersekolah tanpa biaya apapun. Kita yakin bahwa mereka mampu berprestasi dan mewujudkan mimpi untuk masa depan Indonesia. Sebenarnya pendidikan bukanlah momok yang sangat menakutkan bagi mereka yang beranggapan kalau pendidikan itu penting. Nah, hal ini tidak lepas dari upaya pemerintah untuk memajukan pendidikan Indonesia. Seharusnya pemerintah juga memberikan SDM tanpa membeda-bedakan antara anak-anak pembatasan wilayah Indonesia dengan anak-anak yang bersekolah di perkotaan. Jangan sampai terjadi ya adik-adik perpecahan karena perbedaan status, ras, suku, dan bangsa. Untuk mewujudkan mimpi, kita harus memiliki karakter yang baik. Banyak kaum terpelajar, tapi tidak memiliki seperti seorang terpelajar. Contohnya, seorang pelajar yang ingin meraih sesuatu, tapi dengan cara pintas hingga mengorbankan orang lain adik-adik. Tidak sedikit juga siswa yang mencontek saat ujian hanya untuk mendapat nilai bagus. Mencontek berarti kita tidak jujur. Kita tidak yakin dengan kemampuan kita sendiri. Apa gunanya coba mencontek? Biarlah nilai kita biasa-biasa aja ya adik-adik, tapi merupakan hasil kerja sendiri. Daripada nilai bagus, tapi hasil dari mencontek, mencontek berarti sama aja apa itu yang dititah. Berapa itu adik-adik? Jangan mencuri ya. Titah berapa coba? Ke-8 ya. Misalnya, saat kita besar nanti, kita menjadi orang besar karena kepandaian kita. Itu sangat membanggakan loh adik-adik. Tapi saat ada yang menguji kita tidak tahu apa-apa. Itu adalah satu akibat dari apa tadi kita? Mencontek. Jadilah adik-adik menjadi orang jujur dan lebih percaya diri dengan kemampuan yang kita miliki. Tuhan punya rencana indah bagi kita anak-anaknya seperti pada Abraham. Dia memanggil Abraham dan menyuruhnya pergi ke negeri yang ditentukan Tuhan. Abraham menerima perintah Tuhan. Dia mendengarkan dan melakukannya adik-adik. Dengan mendengar perintah Tuhan supaya tahu apa rencana indah itu dan jangan tolak perintahnya. Juga dengarkan orang tua dan guru kita yang memberi perintah. Perintah mereka pasti berguna untuk menuju kepada kebaikanmu. Jadilah berkat bagi orang lain. Salah satunya adalah melakukan
apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Mengasihi diri kita sesama, alam semesta, seperti Allah mengasihi kita. Jadilah generasi penerus yang takut akan Tuhan dan tetaplah setia kepada Tuhan, agar kita semakin diberkati dan penerus kita juga akan semakin diberkati. Nah, kita sampai di kesimpulan firman adik-adik. Yang pertama adalah mari kita turuti perintahnya supaya hidup kita dilimpahi sukacita dan bahagia selalu. Yang kedua, jadilah saluran berkat buat sesama. Yang ketiga, tetap melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya orang yang melihat kita, baik teman-teman, orang tua, sanak saudara, semua boleh meneladani perbuatan baik yang kita lakukan. Yang keempat, jadilah generasi penerus di tengah-tengah keluarga, gereja, bangsa dan negara kita Indonesia. Yang kelima, kita harus hidup dipenuhi oleh Roh, sehingga orang tua, gereja, bangsa dan negara bangga terhadap kita. Oke, Kakak Arta dan Kakak Hermida boleh bergabung, Kakak. Kakak, ayat hafalan kita hari ini tertulis di mana ya? Baik kakak dan adik-adik sekolah minggu, ayat hafalan kita hari ini tertulis dalam Yosua 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ingat ya adik-adik, dihafal. Boleh ya Kak, kita ulangin sekali lagi 2, 3 ya. Yosua 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ingat ya adik-adik, dihafal. Nah, kakak-kakak, kita hari ini ada 3 kreativitas ya, kita berbagi yuk. Kelas kecil ya kak. Kreativitas kelas kecil mengucapkan saya siap jadi generasi penerus. Dengan semangat ya adik-adik, divideoin dan dikirimkan ke WhatsApp grup. Kakak tunggu ya adik-adik. Kreativitas kelas besar adalah menyanyikan lagu Saya Laskar Kristus. Dikirimkan ke WA grup kita masing-masing ya adik-adik. Oke, untuk kelas remaja, buat sebuah piramid. Tahu ya dek, piramid kayak apa ya? Kayak tangga gitu ya. Membuat jenjang generasi apa yang kamu inginkan. Kalau di gereja kita contohnya mau jadi pendeta itu dari mana dulu awalnya. Jadi dibikin ininya piramidnya ya adik-adik. Boleh kalau kita nanti cita-citanya jadi dokter contohnya. Untuk generasi ke sana gimana? Gitu ya adik-adik. Kakak tunggu apapun yang jadi cita-cita kamu itulah menjadi penerusnya nanti. Kakak tunggu di WA grup. Oke adik-adik, selamat mengerjakan. Oke, untuk merespon firman Tuhan, kita angkat satu pujian, Saya Laskar Kristus. Adik-adik di rumah boleh ikut berdiri dan semangat. Saya
mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Tuhan telah mengajarkan kami untuk bisa kami Bapa menjadi generasi penerus yang akan kami teruskan. Biarlah menjadi generasi penerus ke depannya Bapa, kami bisa menjadi berkat buat orang banyak, terlebih di gereja kami ini. Tuhan Yesus, mungkin pada saat ini adik-adik kami ada dalam kurang sehat, mari Engkau hadir di antara mereka Bapa, dan berkati segala obat yang mereka makan, agar mereka juga mendapatkan kesembuhan yang dari Engkau. Begitu juga kami Bapak, pengurus dan guru-guru sekolah minggu, bila pada saat ini juga kami ada yang kurang sehat, mari Engkau hadir di antara kami Bapak, agar kami mempunyai satu kekuatan yang dari Engkau. Terima kasih Yesus, doa pelanggaran kami kiranya Engkau hapuskan, biar jangan menjadi penghalang anugerah yang hendak Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapak, amin. Oke, adik-adik di rumah, kita mau mengumpulkan persembahan. Kita ambil persembahan kita, ayo kakak. Kita ambil persembahan kita angkat tangan kita sama-sama mengatakan, Ubedon, Ubani Harajaon Ninai Bata. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita angkat pujian. Aku bawa persembahan. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Allah. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pemurah, kami bersyukur atas berkat berlimpah yang boleh kami nikmati hingga saat ini. Kini kami persembahkan sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Kuduskan dan terima ya Tuhan, dan semoga berguna bagi pelayanan firman-Mu di dunia ini. Ajari dan bimbing kami agar selalu mengandalkan Engkau Tuhan, agar kami selalu menjadi yang terbaik di hadapan-Mu. Berkati kami tetap setia dan mau dituntun oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami selalu berjalan seturut kehendak Tuhan. Kini kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Kami percaya Tuhan selalu tuntun kami dalam menjalani kehidupan kami. Tetaplah tutup bungkus kami Tuhan, dan layakkan kami menjadi ahli waris kerajaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan tonggo O Yesus Asomani. O Yesus Asomani, Hanami Hagalu, Pasada Uhur Nami, Aseto Rangganu, Sengboy Dalano Nami, Salakan Atorsa, Dokham Hasoman Nami, Torang Age Uja. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Kita menyanyikan Horas B Mahita. Kita ucap syukur kepada Tuhan yang telah membimbing adik-adik sehingga dapat nilai yang terbaik di sekolah. Mari kita tetap setia berdoa, berharap kepada Tuhan agar hidup kita segera normal kembali. Mari juga tetap setia menjalankan protokol kesehatan agar kita terbebas dari virus yang akan mengganggu kesehatan kita. Kita harus tetap memiliki semangat dan sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.